Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kembali lagi ke channel kita bersama Baiti Jannati Channel dengan membahas suatu kajian yaitu belajar bahasa Arab dari dasar untuk pemula, atau bahasa Arabnya ta'allamu lughatil arabiyyah minal ibtidaiyah lil mubtadiin. Adapun materi video pada kali ini yaitu ta'riful asma, pengenalan isim-isim. Pada video sebelumnya kami sudah menerangkan isim secara singkat, bahwa isim juga bisa disebut kata benda, nama orang, nama daerah. Jadi di dalam isim itu ada beberapa penyebutan atau istilah, atau lebih tepat lagi kita sebut pembagian. Jadi ada mufrad, ada tathniyah, ada jama', atau kita sebut isim mufrad, isim tathniyah, dan isim jama'. Yang pertama adalah mufrad. Apa itu mufrad? Kata yang menunjukkan sesuatu yang tunggal. Jadi mufrad adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tunggal. Contohnya muslimun, satu orang Islam. Mu'minun, satu orang yang beriman. Kitabun, satu meja. Saburatun, satu papan tulis. Kemudian yang kedua adalah isim tathniyah, atau bisa disebut musanna, yaitu kata yang menunjukkan untuk sesuatu yang berjumlah dua. Contohnya muslimani atau muslimaini, artinya dua orang muslim. Mu'minani atau mu'minaini, artinya dua orang mukmin atau dua orang beriman. Kitabani, kitabaini, dua buah buku. Saburatani, saburataini, dua papan tulis. Nah, bagaimana caranya membuat isim mufrad menjadi isim tathniyah yang tunggal menjadi dua makna? Gampang saja, tinggal tambahkan alif dan nun, atau ya dan nun. Contohnya muslimun, satu orang Islam. Bagaimana menjadikan satu orang Islam menjadi dua orang Islam? Caranya mudah. Tambahkan saja alif dan nun menjadi muslimani, artinya dua orang muslim. Itu ketika menjadi subjek. Bagaimana kalau dua orang muslimnya menjadi objek? Muslimun, satu orang Islam. Tambahkan ya dan nun menjadi muslimaini, dua orang Islam. Ini ketika menjadi objek. Jadi ya-nya disukunkan, nunnya dikasrahkan, dan huruf sebelum ya difathahkan. Kemudian yang ketiga adalah isim jama'. Jama' itu kata yang menunjukkan sesuatu yang berjumlah tiga dan seterusnya, atau sesuatu yang berjumlah lebih dari dua. Contohnya muslimuna,
muslimina, orang-orang Islam. Mu'minuna, mu'minina, orang-orang mukmin. Terus perbedaan muslimuna dan muslimina, mu'minuna dan mu'minina bagaimana? Kalau muslimuna itu ketika menjadi subjek, sementara kalau muslimina itu ketika menjadi objek. Begitu juga dengan mu'minuna dan mu'minina. Kalau mu'minuna itu ketika menjadi subjek dan mu'minina ketika menjadi objek. Kemudian jamak terbagi 3. Ada jamak mudzakkar, itu laki-laki yang berjumlah banyak, 3, 4 dan seterusnya. Ada juga jamak muannats, yaitu perempuan yang banyak, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan juga ada jamak taksir, yaitu benda yang berjumlah banyak. Bagaimana membedakan antara jamak mudzakkar, jamak muannats dan jamak taksir? Kalau jamak mudzakkar itu tinggal tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimun, 1 orang Islam. Tambahkan waw dan nun menjadi muslimuna, itu ketika menjadi subjek. Kalau ketika menjadi objek, tambahkan ya dan nun. Yang tadinya muslimun, 1 orang Islam, menjadi muslimina. Jadi nun difathahkan, ya-nya disukunkan, dan harokat huruf sebelum ya dikasrohkan. Muslimuna dan muslimina artinya sama, yaitu orang-orang Islam. Hanya saja yang membedakan, kalau muslimuna itu ketika menjadi subjek, muslimina ketika menjadi objek. Kemudian bagaimana cara mengetahui jamak muannats? Yaitu adanya alif dan ta. Contohnya muslimun, 1 orang Islam. Tambahkan alif dan ta. Muslimatun, orang-orang muslim yang perempuan, yang jumlahnya lebih dari 2. Kalau jamak muannatsnya ketika subjek, maka tanya didomahkan saja menjadi muslimatun. Dan kalau jamak muannatsnya menjadi objek, tanya tinggal dikasrohkan saja menjadi muslimatin. Nah, ini adalah huruf ta. Namun ta yang model seperti ini disebut ta marbutah. Ta marbutah ini fungsinya untuk membedakan mufrad mudzakkar dan mufrad muannats. Jadi kalau ada tanda ta marbutahnya, berarti itu mufrad muannats. Contohnya saburatun, papan tulis. Jadi pada saburatun itu ada ta marbutahnya. Kemudian mimsahatun artinya penghapus. Pada kata mimsahatun juga tunnya itu adalah ta marbutah. Kemudian muslimatun artinya seorang muslimah. Pada kata muslimatun itu juga ada ta marbutahnya. Kalau tidak ada ta marbutahnya, berarti itu mudzakkar. Contohnya babun, pintu. Jadi pada kata babun itu tidak ada ta marbutahnya. Miftahun, kunci. Pada kata miftahun juga tidak ada ta marbutahnya. Muslimun, seorang muslim. Pada kata muslimun juga tidak ada ta marbutahnya. Berarti ini menandakan mufrad mudzakkar. Timbul satu pertanyaan, bisakah mufrad mudzakkar dijadikan mufrad muannats? Itu bisa apabila isim tersebut
adalah hasil dari suatu tasrifan. Contohnya muslimun, satu orang Islam. Tambahkan ta marbutanya menjadi muslimatun, satu orang wanita muslimah. Jadi akar katanya itu dari aslama yuslimu islaman, fahuwa muslimun. Jadi kata muslim ini ada dalam tasrifan. Begitu juga sebaliknya. Bisakah jama' muannats menjadi jama' mudzakkar? Contoh, mu'minatun menjadi mu'minun. Mu'minatun artinya satu wanita beriman. Kemudian ta marbuta pada mu'minatun dilepas menjadi mu'minun, satu laki-laki beriman. Nah, kata mu'minun ini ada juga pada tasrifan. Amana yu'minu imanan, fahuwa mu'minun. Tapi kalau isimnya tidak ada pada tasrifan, maka tidak bisa diubah mufrad muzakkar menjadi mufrad muannats. Contohnya babun menjadi babatun. Itu tidak bisa karena babun tidak ada pada tasrifan. Atau saburatun dihilangkan ta marbutanya menjadi saburun. Itu juga tidak bisa karena saburatun atau saburun tidak ada dalam tasrifan. Oke, the next yang terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir yaitu kata yang menunjukkan makna lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Nah, cara membedakan antara jamak mudzakkar, jamak muannats dan jamak taksir bagaimana? Kalau jamak mudzakkar dan jamak muannats kita sudah terangkan sebelumnya. Tapi kalau jamak taksir ini tidak ada tanda-tandanya kecuali kita bisa melihat di kamus. Jamak taksir juga bisa disebut jamak yang tidak beraturan karena tidak ada kaidah-kaidah atau tata cara untuk membuat jamak taksir. Seperti membuatnya jamak mudzakkar itu ada, cara membuat jamak muannats juga ada. Tapi kalau jamak taksir, untuk mengetahui jamak taksir ini hanyalah dengan melihat kamus. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Apabila slow respon, maka boleh di-chat di nomor WA yang tertera. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.